Halo teman-teman, jadi ini adalah podcast pertama gue. Nama gue Tasya, gue salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Swasta di Jakarta Barat. Kali ini gue kedatangan dua sahabat gue sejak SMA. Yang satu namanya Amanda, yang satu namanya Elsa. Mari kita kenalan sama dia yuk. Halo teman-teman, nama gue Amanda. Gue temannya Tasya dari SMA. Sekarang gue sibuk kerja aja sih di perusahaan swasta. Ya, sibuknya cuma itu aja. Halo teman-teman, kenalin nama gue Elsa Aprilia Nuraini, panggil aja Elsa. Gue temennya Tasya dari SMA. Jadi gue kuliah di Universitas Negeri di Jakarta. Dan gue mau ceritain sedikit tentang kita. Awalnya kita ketemu itu di SMA negeri di kota Tangerang. Kita satu sekolah dan satu kelas. Dulu kita kelas 10. Kita kenal berawal dari Amanda jadi bingung dah. Jadi Amanda dan Tasya itu duduknya di belakang gua. Dan itu pertama kali gua diajak ngobrol sama teman-teman yang ada di kelas itu sama mereka. Gua awalnya dicolek sama mereka. Terus gua nengok. Tadinya gua diem aja karena gua belum terbiasa sama orang baru. Dulu gua sulit untuk terbiasa atau beradaptasi dengan orang baru. Jadi gua kayak lumayan sombong lah. Nah, terus mereka terus ngajak ngobrol gua, ngajak bercanda gua. Jadi mulailah kita berteman bertiga. Dan juga ada satu teman laki-laki, satu lagi yang bernama Vandika. Kita suka manggil dia itu Tapir karena awalnya si Vandika itu ngatain gua dan hidung gua emang agak sedikit mancung. Emang mancung. Kalau Vandika itu duduknya di mana, Kak? Vandika itu duduknya sebenarnya sama Tasya. Karena waktu itu cuma Tasya yang samping bangkunya itu kosong dan sendirian duduknya. Dan si Amanda itu pada saat itu pindah ke bangku gua, ke samping gua. Emang Amanda tadinya duduknya di mana? Amanda awalnya duduk sama Tasya. Dia duduk berdua. Karena temen di samping gue itu pindah, Amanda jadi nemenin gue karena dulu gue itu pemalu. Jadi Amanda kayak ngedeketin gue, kayak ngebimbing gue untuk berteman dengan yang lainnya. Oh, terus kalau misalnya kesibukannya ngapain aja, Kak? Itu selama SMA kayak ada ekstrakurikuler gitu gak sih, bareng gitu? Waktu SMA itu kita bertiga ikut ekstrakurikuler. Yang awalnya itu kita ikut band. Oh iya, gue juga inget banget waktu itu gue apa namanya sih apa sih namanya itu yang kata nyanyi itu audisi ya? Iya. Audisi bareng. Kita itu bener-bener kemana sih belakang Alhas ya waktu itu ya? Kita jalan kaki kan? Iya, jadi kita dulu tuh jalan kaki di studio itu. Mau ke arah studio itu kita jalan kaki bertiga. Dan awalnya tuh yang teman kita itu si Vandika, dia emang udah masuk duluan sebelum kita Oh masuk. iya, dia itu ikut drum kan? Iya, dia ikut drum. Dan kita itu bertiga ikut daftar jadi vokalis. Oh iya. Jadi waktu itu tuh ke studio yang di dekat-dekat sekolah itu kan ada studio. Jadi tuh kita karena baru ikut masuk band, jadi kita kayak nyari vokal dulu loh, kayak vokal Elsa di mana, vokal Tasya di mana, gue di mana gitu. Jadi tuh Nentuin nada dasar. Iya, Betul. Gitu. Dulu tuh nada gue kalau nggak salah di E. Gue nggak tahu gue apa, gue udah lupa banget. Kalau lu waktu itu bawain lagu apa, Man? Masih inget nggak, Man? gue udah lupa banget. Gue inget. Sheila on Seven. Yang Oh iya, gue Iya, juga. lapang dada. Oh iya. Iya, Sheila on Seven. Sheila on Seven, benar-benar. Terus lo inget nggak sih pas lagi di studio waktu itu ya? Lagi di studio kita nyanyi, benar-benar Iya, kita satu-satu. pakai mic. Terus gue benar-benar suara gue hancur.
Kayak karena panik. Kita baru Karena panik. pertama kali kan. iya. Kita baru pertama kali dan panik banget, bener-bener panik. Iya, padahal itu sih biasa aja sih aturan. Sebenarnya sih biasa aja sih. Soalnya orang-orangnya juga itu aja kan, nggak rame-rame banget. Tapi suara Amanda tuh tetap bagus waktu itu. Cuma kita yang Oh, iya. ngeblank suaranya. Dan lu inget gak sih waktu itu gue ketemu sama seseorang yang jadi Siapa? cinta pertama cinta iya. pertama. Gue nggak tahu. Lu nggak Gue tahu ya, ingat. Syah? Emang dia Iya, Ekskul itu juga? masuk situ juga, cuman sebentar aja sih. Dan awalnya si Amanda cinta diam-diam sama cowok Iya, itu. dan akhirnya waktu sekolah itu yang baru naik kelas 11, naik kedua SMA itu gue baru tau lah dia kelasnya di mana, namanya siapa dan macem-macem. Masya Allah, berarti selama ini lu suka sama dia tapi nggak tahu namanya siapa. Ya, cinta dalam diam. Iya. Padahal gua tuh temen SD-nya dia, lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu selama ini. Padahal gue temen SD-nya dia. Oh iya, pas lagi abis dari studio itu, lu berdua kalau nggak salah pulang naik angkot deh. Iya nggak sih Man? Lupa, gue udah bener-bener lupa. Pokoknya kita jalan kaki sampai depan gang itu. Nah habis itu kita lupa deh naik apa, kayak angkot yang bener ya. Oh iya sih, kayaknya Tapi naik kita angkot. naik angkot yang berbeda arahnya. Iya. Tapi lu jalan dulu. Iya. Dan gue waktu itu pulang sama seseorang. Lu nggak tahu? Siapa? Gue waktu itu Gue nggak tahu sih. ada waktu itu pas lagi gue naik motor tinggi kan rada ribet ya. Mohon Oh. maaf. Lu inget gak sih yang Kayak gue tahu, tapi samar mukanya. kakak kelas? Hmm, Kakak kelas. Ada deh pokoknya waktu itu. Iya, pokoknya seseorang. Seseorang. Jadi pas itu gue bingung kan. Aduh, pulang naik apa nih gitu kan. Terus habis itu dia nawarin, "Ayo pulang sama gue aja," gitu. Terus habis itu akhirnya bareng kan sama dia. Soalnya dia juga dulu tetangga gue, mamahnya dia tuh temennya mama gue. Nah habis itu ya udahlah gue pulang. Gue kira motornya metik anjay. Sumpah gue kira motornya metik. Ternyata pas gue ke kantin belakang itu yang belakang Alhas, wah ternyata motornya tinggi. Gue udah kepusingan kan. Waduh naiknya gimana? Apalagi Ribet dong. pakai rok kan kita. Ribet. Iya. Aduh. Udah pakai rok panjang. Pas itu gue udah pakai jilbab kan ya. Udah pakai jilbab terus pakai rok panjang, masa iya gue angkat gitu kan. Ya udah habis itu dia bilang, udah Tasya pegang aja pundak gue, naik gitu. Gue udah takut soalnya badan gue berat kan. Badan gue berat, terus habis itu motornya tinggi, gue takut jomplang gitu loh. Tapi ya alhamdulillah sih selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. Ngomongin tentang ketakutan diri atau yang disebut dengan insecurity, pernah nggak lo ngerasa insecure? Kalau gua, Sebelumnya maaf, lu tau nggak definisi insecure itu apa? menurut gua itu Menurut gua nih ya, kalau menurut gua insecure itu adalah posisi di mana seseorang nggak pede sama dirinya atau nggak percaya sama dirinya sendiri. Betul nggak Man? Ya betul. dan orang itu merasa cemas dengan dirinya sendiri akan Iya. keadaan itu semua. Itu bisa disebut mental illness nggak sih? Bisa sih kalau menurut gua. Bisa ya, jadi kayak gangguan gitu. Apa-apa takut gitu. Iya. Kayak Ketakutan yang berlebihan ya. iya. Bisa juga nanti kalau itu berkelanjutan bisa disebut dengan OCD atau gangguan yang dilakukan terus-menerus. Jadi dia itu nggak percaya sama dirinya sendiri. Terus habis itu kalau lu gimana, Sa? Pernah nggak? Gue sih pernah merasa insecure dari Pas kapan? kalau gue berawal dari gue SMP sih sebenarnya. Dulu tuh gue setelah gue sakit Sakit apa nih? lumayan Sakit hati? Enggak, lumayan parah, sakit tubuh ya, tubuh bukan hati. Oh, iya. Itu sakit gue lumayan parah dan gue itu berat badan gue turun drastis dan gue kurus banget waktu itu. Berapa tuh? Waktu itu kalau nggak salah pas SMP ya, karena kita masih kecil gitu, kalau nggak salah 38 atau Demi apa? 38 atau 40, gue lupa. Itu termasuk kecil nggak sih? Kayak tulang doang. Sumpah tulang Tahu doang. sendiri kan anak-anak SMP, SD aja sekarang tuh pada Iya, gue tuh dulu
SMP kalau nggak salah berat gue tuh 48 apa 45 gitu. Mohon maaf, Ya. badannya gede. Iya, itu mah jangan ditanya. Enggak, kalau nggak salah gue emang segitu berat badan gue dulu. Pokoknya gue bener-bener kurus banget gitu semenjak gue sakit itu. Sampai pernah ada salah satu cowok bilang gini, "Sa, kalau apa ya? Kalau lu gemukan sedikit, gue bakal pacarin lu." Wah, itu banget sih. iya itu parah sih. Dan dengan pedenya cowok itu bilang gitu, tanpa tahu gue itu juga sebenarnya yang nggak suka sama dia. Kayak pede banget tuh cowok, emang gue suka sama lo gitu. Kayak tambah ilfil gitu loh. Iya, paham. Nah, semenjak itu Tapi lu ngerasa kayak gini, aduh ini gue kurus apa iya cowok nggak ada yang mau sama gue apa gimana gitu. Pernah nggak ngerasain ketakutan itu, kayak bener nggak sih nih kata-kata orang ini gitu, kayak apa iya gitu, pernah nggak? itu pasti sih, bukan pernah, emang pasti terlintas di otak gue ada kecemasan yang kayak gitu. Ini orang nggak pada apa ya, cowok-cowok pasti nggak pernah suka sama gue karena postur tubuh gue yang kayak gini. Ini kalau misalnya kita insert fotonya Elsa pas di zaman itu gimana nih? Kita insert nih, misalnya bisa gitu. Malu nggak, Sa? Gimana ya, dulu gue belum berhijab. Jadi gue takut. Ya nggak boleh lah, itu kan Oke, udah balik ya guys. Jadi nggak mau deh. Pokoknya dulu gue kurus. Sampai SMA gue kurus, sampai kelas 2. Pokoknya gue selalu dikatain sama anak-anak. Ini nggak sih sampai lu lulus malah? Ya nggak sih? Sebelum kelas 3 sih gue udah mulai berkembang ya badan gue. Nah itu gue tuh dulu sampai dikatain orang-orangan sawah lah. Tapi begitu lu berhasil, Sa. Lu berhasil masuk tim inti, tim B di Saman. Lu jadi center kan kalau nggak salah? Sebenarnya gue nggak sampai center banget sih, mau ke arah center aja, Mendekati center. Oh iya, Tapi itu bukan karena kurus lah, itu karena kependekan. itu karena ketinggi. Iya. Nah, diukurnya dari bahu ya. Ya semenjak itu gue kayak gimana ya, kayak ada buat apa sih? Kemauan. Ya kemauan diri untuk naikin berat badan gue, karena gue udah capek dikatain orang-orangan sawah, gue capek dikatain lemah, gue capek dikatain iya apaan sih lu lemah banget, itu tuh kurus banget, gue jijik dah ngeliatnya lu kayak orang-orangan sawah gitu. Kadang-kadang gue dibilang Sampai kayak gitu, Sa. iya, sampai ada yang bilang jijik gitu, sampai gue pernah dikatain dasar lu Pinocchio, boneka-bonekan gimana ya, hidung panjang, terus Astagfirullahaladzim. badan kayak tengkorak gitu. Pokoknya gue sampai kayak gitu. Gue pokoknya bener-bener insecure waktu itu. Gue kayak gimana ya, kayak udah masa bodoh mau ada yang suka sama gue atau enggak waktu itu. Dan pada akhirnya ada satu cowok yang suka sama gue. Dan itu cowok itu yang ngebuat gue melakukan perubahan itu semua. Yang membuat lu semangat untuk melakukan perubahan lah intinya. Iya, yang membuat gue semangat untuk melakukan perubahan. Dan cowok itu selalu menuntun gue ke arah yang lebih baik dan ke arah gue yang lebih maju. Jadi tuh cowok bikin lu bahagia, poinnya. Iya, poinnya itu. Terus lu diajak makan sama dia, diajak happy gitu Iya, ya. makanya gue agak gemukan. Pas itu berat badan gue sudah ideal semenjak sama cowok itu. Oke. Iya. Oke, kalau Amanda ada nggak sih kayak misalnya insecure gitu? Kalau gue sih nggak ada sih, soalnya gue nggak pernah, alhamdulillahnya nggak pernah diapa-apain sama orang gitu, nggak pernah yang sampai Elsa tuh menurut gue parah banget sih, dia sampai itu body shaming banget sih. Kalau lu gimana Sya? Lu pernah nggak kayak gitu Sya? Kalau gue, waduh gue parah banget, gue dari SD man. Lu tau nggak sih? Sumpah lu kalau misalnya ngeliat foto gue pas SD, gue gendut sih parah. Gembul banget kah? Iya, tapi alhamdulillah dulu pas SD teman gue baik-baik. Tapi untungnya meskipun lu kayak gitu kan, tapi lu sehat kan, Ya alhamdulillah. nggak yang sakit lah gitu ya. Tapi dulu gue tuh masa-masa kelam gue terkelam sedunia itu adalah pas SMA sih man. Kenapa lu? SMA lu kenapa? Gue dibully mulu anjing.
Kayak sumpah, maaf kasar guys. Tapi sumpah gue gak ngerti kenapa gue dibully mulu pas lagi SMA ya. Pas lagi SMP itu kayak masih aman enjoy gitu loh. Lu paham gak sih, hidup aman enjoy, tapi pas masuk SMA kayak wah anjrit, dunia tuh kayak roller coaster gitu tiba-tiba. Bruduk gitu ya, bruduk. Mungkin Apaan tuh bruduk? Ya itulah, kayak ada gajlok di jalan. Oh iya kayak gitu bisa. Mungkin karena waktu SMA itu kan kita udah lebih dewasa, udah puber pasti ya kan, udah ngerti dandan lah apalagi cewek, dan mungkin ya kayak nggak tahu aja sih definisi cantik buat orang Indonesia tuh yang kurus, putih, hidungnya mancung. Iya, mungkin seperti itu ya. Dan mungkin mereka berpikiran lu tuh jauh dari kata ideal, padahal makan kita harusnya nggak kayak gitu ya. Itu kan conditioning banget sih. Iya, tapi ada insecurities gue banget itu pas lagi SMP kelas 1. Pas itu muka gue jerawatan banget, man. Kenapa itu bisa kayak gitu? Gue nggak tahu. Itu gue bisa sampai 2 tahun kalau nggak salah. Gue beruntusan, terus jerawatan. Itu gue dari SMP. Mungkin itu masa puber lu Ya, kali mungkin ya. puber kali ya. Mungkin itu puber. Terus bisa jadi juga dari hormon sebelum menstruasi kali ya. Karena gue sempet searching sih. Kayak misalnya orang sebelum mens itu hormonnya lagi tinggi, terus bukan hormonnya tinggi juga ya, kayak dia itu jerawatnya tuh bisa timbul gitu loh. Terus itu bisa jadi salah satu penyebab jerawat. Terus bisa juga dari stres, bisa juga dari pola makan. Mungkin stres kan karena belajar gitu ya, sekolah, udah gitu kalau misalnya aktif, panas-panas matahari kena. Iya, bener banget. Kan kita masih SMP tuh belum tahu skincare yang Sumpah. gitu Belum kan. tahu skincare. Jadinya masih buta sama skincare. Iya, Awam bener lah banget. ya, masih awam. Udah gitu kan kita kulitnya masih dalam peralihan gitu, takut pakai yang macem-macem. Kita juga nggak Bener-bener. bisa dapet info dari mana-mana karena Bener. temen kita seumuran semua. Bener banget. Dan orang tua kita juga dulu belum bisa kasih masukan ke kita karena dulu mereka juga belum paham betul apa itu internet. Dia belum ngerti, mereka belum ngerti itu internet tuh untuk apa gitu. Mungkin kalau orang tua kita dulu makan pakai maskernya lebih ke yang alami gitu atau perawatan alami. Betul, gue dulu pakai tomat, man. Iya, Jadi tomat gue blender, apa enggak gue benyek-benyek, terus gue tempelin di muka gue. Dan orang tua kita kan jarang yang tahu apa itu serum, essence, Iya. obat jerawat segala macam. Iya, padahal kan itu penting ya buat waktu peralihan gitu. Betul banget, betul bingit. Walaupun sampai sekarang juga gue masih jerawatan kayak, tapi tetap sekarang gue masih aman lebih lah ya. lebih bisa lah Bisa lah. mengatur diri. diri gue, terus merawat diri juga. Walaupun dulu SMP gue sempet kayak down banget, aduh anjrit, gue jerawat gue banyak banget gitu loh. Faktor sih Sya. Jadi kenapa lu sampai selalu timbul jerawat lu, karena lu juga merasa down gitu loh. Kan stres jadinya ya. Bisa, man. Kayaknya gara-gara itu juga. Ya itu juga bisa jadi salah satu faktornya. Man, Apa? ngomong-ngomong, pas lagi SMA itu kita kayaknya pernah selek gara-gara seseorang ya, man. Oh iya, kita tuh pernah berantem gara-gara masalah cowoknya. Iya, gara-gara cowok gue ya. Gara-gara cowoknya Tasya, gue dituduh pelakor, tau gak sih? Gue nggak tahu itu. Ya Allah, sahabat gue ini berantem gara-gara gue. Gimana sih, Cowok. Sa? Padahal tuh si cowoknya Tasya itu selalu nanya apa-apa ke Amanda. Nanyanya itu juga tentang Tasya, tapi tuh si Tasya udah keburu cemburu buta. Emosi gue, Emosi dan karena gue nggak suka kalau misalnya orang-orang nanyain gue ke orang, karena pandangan orang itu beda-beda ya nggak sih. Kayak misalnya gue nanya lu, gue nanyain lu ke Amanda, beda dengan cara gue. Jawaban Amanda bisa beda dengan jawaban Nanda. Misalnya Nanda nanggepin lu kayak gimana, Amanda nanggepin lu kayak gimana. Dari jawaban dua orang ini bisa berbeda. Itu yang gak gue suka. Jadi kalau kita nanya ke orang-orang itu beda-beda. Kenapa orang itu gak nanya langsung ke kita gitu loh, kayak Tapi yang gue bingungin, kenapa lu marahnya sama Amanda nggak sama cowok lu aja? udah, gue juga marah ke cowok gue.
Mungkin karena si cowok itu pengen tahu Tasya lebih jauh, tapi dia malu kali Emang- kalau ke orangnya langsung. Jadi lewat gua, lewat sahabatnya Tasya gitu. Nah, tapi karena Tasyanya ini salah tangkep, jadinya mikirnya gua tuh ada apa-apa sama si cowok ini. Sebenarnya gue juga ada tuh ditanya sama cowoknya Tasya waktu itu. Emang iya? Iya. Sumpah gue baru tahu. Gue di chat waktu itu. Sumpah gue baru tahu anjrit. Tapi gue kayak nggak respon dia, soalnya ya udah tanya ke Amanda, ngapain gue harus jawab juga. Sumpah gue baru tahu. Sumpah. Gue nggak ngasih tahu dia, maksudnya ya udah nanya ke Amanda, ngapain nanya gue juga gitu. Dia udahlah. Sebenarnya sih Emang dia nanyain apaan sih ke tentang apaan? Tentang apaan? tentang apa aja sih ya, pokoknya tentang menyangkut diri. Gue udah makan belum gitu. Ya gimana Anjrit, lu anjrit. tipe orang yang bagaimana ya, Sa? Kurang lebih kayak gitu ya. Iya, kurang lebih Oh. Gitu. Dan apa yang lu suka, apa yang lu pengen gitu. Pokoknya tentang Oh. diri lu sih. Ih lucu. Tapi kenapa lu marah waktu itu? Gue ke juga Amanda? nggak tahu. Dan gue pun sendiri bingung lah. Pelan-pelan, mohon maaf. Lah kok si Tasya marahan sama Amanda, salah apa nih dia berdua, selek kenapa nih? Nah cerita dah tuh si Amanda karena si cowok itu, lah kok gitu si Tasya gitu. Terus habis itu ya mungkin salah paham dia, ya udah kan. Iya, emang Intinya salah salah paham sih, salah tangkep sih. Tapi emang kalau kata apa ya, kata Nabi ya, kata Nabi bukan sih. Kalau Ada hadis. coba dah cek dah. Jadi kalau gue pernah dengar, nggak tahu di mana, cuman ini kayak familiar banget. Kalau lo mau deketin seseorang, deketin dulu sahabatnya, cari tahu ke sahabatnya itu, nanti lo akan kenal dia kayak gimana. Bener nggak sih? Lo percaya nggak? Percaya sih, tapi dengan cara yang benar itu bagus. Kalau lo man? Iya, mungkin itu tadi yang si cowok itu memang maksudnya mungkin kayak maunya kayak gitu. Cuman Tasyanya ini salah tangkep, dan juga kan kita masih cinta monyet ya, Sya. Iya anjir, cinta monyet, sumpah. Jadi masih ya emosinya masih Labil banget, parah. nggak teratur gitu. Walaupun sampai sekarang juga gue masih emosinya rada up and down, Cuman tapi kan setidaknya lebih lebih bisa mengatasi, lebih bisa mengontrol. Oke. kalau dulu kan kayak tahu nih si cowok ini ngechat gua nanyain Tasya ini udah panas aja tampaknya. Kayak anjrit ngapain gitu kan, kayak ya Allah ya Robbi, padahal dia waktu itu ke Semanik man. Oh ya. Iya. Oke. Merek. Padahal dulu dia ke sekolah kita, man. Oh ya. Suka emang keceplosan. Padahal man, dulu dia juga sempet ke sekolah kita. Pas gue pulang eskul sore-sore. Kayaknya gue ikut sama lu, Dasya. Emang iya? Yang dia ngasih coklat ke lu bukan? Iya, cute banget. Itu gue sama lu, lagi sama lu. Iya, dia ngapain ya? Ih, cute banget kalau diinget. Iya, dan gue itu sama sekali nggak iri karena gue memang sama sekali nggak punya ada rasa gitu loh sama si cowok ini. Karena emang cuma salah paham aja. Iya, dan tapi kan at the end-nya jadi kita baikan lagi ya, Sya. Kita saling maksudnya saling menjelaskan kenapa kenapa, gue kenapa gitu. Tapi cukup lama sih man. Iya. Kita nggak ngobrol. Sumpah gue lebay banget ya man. Maaf ya. Dan gue itu jadi orang yang sana sini. Gue ngobrol Iya. sama Amanda, nanti gue ngobrol sama Tasya. Gue Lu tahu pengen nggak nyatuin sih? juga bingung waktu itu. Lu tahu nggak? Jadi gue tuh dulu main sama satu geng yang apa ya? Kita tuh sempet main buaya-buayaan, terus main foto-foto bareng, kayak Itu belum jadi geng sih kalau menurut gue, masih kayak campuran. Iya. teman sekelompok aja. Iya teman sekelompok. Nah, terus waktu itu pernah dia tuh lagi foto-foto di depan papan tulis. Karena gue sering main sama mereka, tiba-tiba gue diem aja, duduk aja di bangku. Lu inget nggak? Terus si Alka, Bego banget dah. Siapa sih, dianya siapa? Alka. Kakak anjrit. Lu nggak tahu. Ada sosok teman perempuan gitu, teman sekelas perempuan. Nah, terus kan dia tuh lagi pada foto-foto kan di papan tulis. Pakai ituan proyektor itu loh, layar proyektor yang putih. Sama elu, sama si Elsa. Nah, terus gue tuh diem aja, bener-bener diem di meja gue. Abis itu ada satu teman perempuan kita
dia nyamperin gue kayak, Tasya ayo ikutan foto gitu. Soalnya yang ada di kelas itu cuman ada teman-teman kelompok ini. Satu kelas itu ada 42 orang. Ibaratnya ada 8 di satu kelas itu ada 10 orang perempuan lagi pada foto-foto. Anak perempuan lainnya lagi pada main di lapangan. Nah, abis itu gua anak perempuan sendirian lagi duduk, cuman duduk mainin HP, ngeliatin sahabat-sahabat gue lagi pada foto-foto. Karena gue lagi nggak mau ngomong sama Amanda, gue lagi kesel sama dia. Bener-bener kayak gue cuma duduk gitu loh, kayak gue lagi selek gitu loh sama dia. Sebucin itu Tasya sama si cowok ini, dan guanya sih happy aja waktu itu. Iya, sampai teman-teman itu akhirnya pada tahu ya Man ya. Iya. Karena kita itu kelihatan banget. Sebenarnya lu sih Sya yang nunjukin. Iya, karena gue nggak tahu apa gue kalau Dan udah jadinya cinta itu sama malah orang kayak gini ya. Nama Bisa gue sih. yang jelek ya gak sih? Katanya, Emang iya. Iyalah. Amanda ini apa Pelakor. merusak hubungannya Tasya gitu. Astagfirullahaladzim, maaf Jadi ya. sama dia yang Cuman aneh. gue masih santai-santai aja. Tapi Karena lu disclaimer, nggak salah. Ya karena gue nggak salah. disclaimer guys, gue udah nggak lagi sama si cowok ini. Iya. Udah lama banget. Alhamdulillah sih. Itu udah hubungan kita itu berakhir pas kelas 2 SMA. Jadi pas gue kelas 2 SMA, jadi dia itu udah kuliah, dia masuk PTN di Purwokerto. Dia itu akhirnya kita LDR, terus habis walaupun waktu itu tetap dekat, terus tiba-tiba dia nyangkut sama anak Malang, Oh, PTN dia di nyangkut Malang. sama yang di daerah sana juga lah. Iya, Bukannya mantannya. ya dia udah putus juga. Oh, Cuman udah putus. pas itu gue benar-benar lost kontak sama dia gara-gara dia nyantol sama anak Malang. Intinya dia udah sama yang lain lah Iya. di sana. Well, sempat terjadi Dan- drama sih Dan pas lu itu. Sya, lu kehilangan gua kan. Iya, Tapi alhamdulillahnya lu kehilangan cowok itu dan kita bersatu lagi Iya. bertiga. iya betul. Terus waktu itu gue juga sempat kehilangan Amanda. Akhirnya gue main ke kelompok lain. Mohon maaf nih, gue main ke kelompok lain. Bertahan lama ya, cukup 2 tahun ya, selama di kelas ya. Walaupun terjadi konflik juga, akhirnya gue nyangkut lagi ke Elsa dan Sampai sekarang. Amanda lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, kalau sekarang cerita cinta Amanda gimana tuh pas di SMA? Waduh, Gimana tuh? gimana tuh? Yang tadinya anak band ya kan? Iya, Ya. band. Lanjut J- lanjut lanjut. Oke, Sama cerita. ketemu di itu yang studio yang tadi les vokal itu tuh, nyari vokal kita di mana. Nyari vokalis. Waktu pertama kali ngelihat dia sih sebenarnya gue nggak enggak kalau itu dia orang yang gue itu pun gue tahu dari Elsa kalau kemarin kan kita ketemu di studio loh itu orangnya, cuman gue nggak ngeh. Padahal anaknya B aja loh. Anaknya sih mungkin di mata orang B aja, cuman gue tuh wah sumpah ngelihat dia tuh gue kayak pandangan pertama tuh gue percaya. Ya Allah, bucin banget. Emang gitu kalau Emang pandangan gitu. pertama tuh. Gue masih inget banget detailnya tuh kayak gimana. Jadi waktu di koridor kelas Pas kelas berapa ini? kelas berapa ya, Sa? Kayaknya baru naik kelas 11 ya. Iya. Baru naik kelas 11, baru naik kelas 2 SMA itu. Di koridor kelas gue sendirian. Elsa tuh lagi masuk ke kelas. Pokoknya gue duduk di sana. Terus gue madep ke jendela kelas orang lain. Nah, terus pas gue madep jendela tuh gue ngeliat ada cowok lagi duduk di meja. Nggak sopan emang ya. Cuman pas gue lihat, ya Allah, subhanallah. Masya Allah. Itu kayak kayak langsung itu siapa gitu. Namanya Kamu sih. siapa? Pandangan Namanya pertama siapa? gitu ya. Heeh. Oh, terus gue ngeliatin aja tuh. Gue ngeliatin aja dan dalam hati ya cuma bisa nyebut aja kuasa Allah ya terindah gitu gue ngeliat. Terus lama-lama adalah temen gue yang dulu itu pernah satu SMP sama dia juga. Ya dari situlah gue tahu semuanya, namanya siapa, dulu anaknya gimana, dan lain-lainnya deh. Terus habis itu lu kenal akhirnya sama dia, chatan gitu. Oh iya, gue pun tahu kontak
dia itu dari temen SMP-nya itu ya tadi yang gue tanyain itu. Gue itu sebenarnya nggak pernah ngedeketin cowok sih, apalagi ini gue nggak kenal sama sekali gue nggak kenal ini orang anak mana gue nggak tahu. Cuman waktu itu gue beraniin aja buat ngechat duluan. Jadi dapet kontak dia itu dari grup angkatan apa kayak Enggak, mana? dari temen SMP-nya. SMP-nya dia yang gue Oh. tanyain itu namanya siapa, dia anaknya gimana dan Iya, iya, lain-lainnya itu dari situ. Cowok juga temennya apa cewek? Cewek. Kalau cowok gue nggak berani dong. Oke oke, siap. Terus Ya udah akhirnya Akhirnya chat, chatan, ngalur. ya chat ngalur aja. Awalnya tuh gue sebenarnya nggak mikir mau bakal jadian gitu sama dia. Gue tuh mikirnya gue kenal sama dia bisa temenan aja udah cukup gitu loh. Kita bisa deket aja tuh udah alhamdulillah. Cuman ternyata di luar ekspektasi semuanya. akhirnya jadian. Iya Itu akhirnya pas kelas jadian. berapa? Kelas Itu pas- 12 kan. Ya Wah pokoknya lama ya, berarti Kelas 2 12. tahunan. Awal kelas 11 akhir kalau kelas nggak salah. 11 akhir sih kalau nggak salah. Heeh. Hmm. Dan itu udah jadian, itu kita sempet backstreet soalnya gue kayak malu gitu. Kenapa Ya malunya? malu aja, kayak masih percaya nggak percaya sih, kayak gue bisa dapetin orang yang gue suka padahal sebelumnya gue nggak pernah ngedeketin cowok lain gitu. Iya. Dan yang bikin gue surprise banget tuh waktu kelas 12, kita kan sekolahnya itu sistemnya tiap naik kelas itu kan ganti-ganti gitu ya temennya. Jadi setiap kelas beda orang, beda teman sebangku, pokoknya beda-beda. Dan kelas 12 itu gue sekelas sama cowok itu, sama pacar gue ini. Wah masya Allah. Gue tuh awalnya sebenarnya ngarep ya semoga aja sekelas, cuman nggak yang sampai ngarep banget. Gue ngeliat di pintu, bener aja ada nama dia. Tapi pacar gue malah nggak mau sekelas sama gue. Ada aja ya. Emang kenapa, takut bosen gitu? Ya mungkin, atau Takut takut nggak bebas. atau takutnya kita tidur dia tahu, kita ngapain dia tahu, mungkin itu kali. Iya. Tapi masih sampai sekarang udah enggak? Oh udah enggak, tapi itu dia wah terindah banget sih. Kenangan ya. Insya Allah. Kenangan terindah. Kalau misalnya dikasih kesempatan kedua, Nggak tahu deh, kayaknya gue nggak bisa deh. aduh. Karena sudah ada yang lain ya. Oke, skip Gan. Selain dari itu kayaknya nggak bisa deh. Kan gue pernah baca quotes, kalau kita balikan sama mantan itu kita tuh kayak baca buku yang sama 2 kali. Kita tuh nggak tahu jalan ceritanya gimana, Tapi tetap aja kita baca. iya, endingnya kita gimana kita tuh udah tahu. Cuman ya kayak baca buku yang sama aja gitu. Cuman gue sampai sekarang sih masih berhubungan baik sama dia. Dan by the way dia juga masih single aja. Gue Waduh. Jangan menunggumu. Waduh. Buat mantannya Amanda, semoga sehat selalu ya. Amin. Amin ya Allah. Terus. Ya udah nih, by the way. Gue mau tanya. Oke, coba kalau Elsa kayak gimana, Sa? Kalau gue sih yang kayak cowok tadi tuh, yang gue bilang yang Berarti first crush sama first love lu ini yang cowok tadi itu yang ngerubah lu Iya. dari kurus jadi gendut. Iya, nggak gendut sih, jadi ideal. Iya, jadi ideal. Berarti Oke. dia bawa vibes happy aja gitu ya. Iya. Jadi tuh gue awal ketemu dia dari teman sekelas gue juga, cowok juga, dan temen SMP-nya dia waktu itu. Berarti lu sama dia beda sekolah. Beda sekolah. Jadi gue tuh sama dia nggak pernah satu sekolah, pokoknya kita sama-sama belum pernah kenal. Tapi tiba-tiba ada yang ngechat gue, bilang gue selamat ulang tahun, itu pas di hari ulang tahun gue. Dan gue tanyalah ini siapa, ke temennya cowok gue itu. Terus abis itu dijawab lah, itu temen gue Sa gitu. Wah parah nih gitu kata si temen cowok gue itu. Iya. Terus abis itu ya udahlah, kita deket kita chatan terus tiap hari. Dan gue tuh baru kali itu ngerasain tertarik sama cowok. Baru kali itu gue ngerasain sayang walaupun baru chatan doang, belum pernah ketemu. Wah, itu parah ya. Iya, sebelumnya gue
pacaran, tapi gue nggak pernah ngerasain apa itu sayang, nggak pernah ngerasain apa itu cinta. Dan baru sama cowok itu, walaupun gue belum pernah ketemu dan chatan, gue udah ngerasain sayang sebegitunya sama dia. Dan gue pengen banget ketemu, dan alhasil kita pertama kali ketemu waktu gue dan Amanda pertama kali lomba saman di sekolahnya cowok itu. Itu pertama kali gue ketemu sama dia. Dia nonton gitu, jadi penontonnya juga apa Iya, enggak? dia penontonnya. Karena gue suruh juga sih, nonton dong, gue lagi pertama kali lomba nih. Dan Enggak ya, pertama kali lomba di di swasta di Joglo. Nah, tapi gue waktu itu kan belum ikut tampil kan. Waktu itu baru tim lu yang tampil dan ini tim gue yang tampil. Oh iya bener. Nah, semenjak itu kita ketemu dan ya udah asik aja gue sama dia. Asik aja, terus ngalur gitu sampai Ngalur sekarang. gitu aja sampai kita lulus SMA kita masih bareng, sampai kita sama-sama masuk kuliah kita masih bareng. Tapi walaupun beda kuliah, Beda kampus. ya beda kampus, kita tetap bareng, kita tetap sama-sama, kita tetap tumbuh bersama. Dari yang tadinya kita sama-sama kurus sampai sama-sama ideal dengan sama-sama memperbaiki diri sendiri dan bersama selalu. Amin. Tapi baru akhir-akhir ini sih kita menjauh. Oh, berarti udahan gitu. Udah sih. Berarti berapa lama lu sama dia? Gue sama dia itu 3,5 tahun. Masya Allah lama banget ya. Dan gue deket sama dia itu 8 bulan ditambah 3,5 tahun. Jadi gue tuh kenal dia bisa 4 tahunan lebih lah ya. Bisa 4 tahunan lebih. Dan sampai sekarang sih kita masih tetap berhubungan, sahabatan. Walaupun udah nggak pacaran lagi, tapi kita tetap sahabatan. Memang baiknya begitu. Iya. Oke. Ya udah. Begitu aja. Pokoknya yang terbaik lah buat kami yang sudah berpisah. Iya. Amin ya Allah, semoga buat mantannya Elsa sehat selalu. Amin. Dan dipermudah segala urusannya. Amin. Ini motor berisik banget ya, mohon maaf. Ya udah gitu aja dari kami. Berarti Elsa sekarang single. Single sih, tapi gue lagi mau ngejar karir gue dulu. Nggak mau urusin tentang percintaan dulu, gue mau ngejar karir gue dulu. Amin, semangat Elsa. Terima kasih Tasya dan Amanda. Kalau Amanda gimana? Single? Doain aja. Aku lagi berjuang ke tahap yang terserius. Wah, Masya Allah. Jadi teman kita udah mau dihalalin. Udah mau ke tahap yang serius gitu ya. Iya, teman kita udah mau dihalalin guys. Amin. Mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Dan dipermudah untuk ke tahap yang halal itu. Semoga rezekinya dilancarin, semuanya dimudahin. Corona ini cepetan deh hilang. Ya Allah, aku udah kangen banget kampus. Dan kalau lu Sya, gimana tuh? Apa nih? Sekarang lu single atau enggak? Ada pacar gue. Ada pacar lu terus, tapi Apa tapi? terus. Ya udah, pacaran gue. Sekarang pacar gue yang sekarang ini beda kampus. Enggak, gue kenal dia itu awalnya itu beda kampus. Jadi kenal dari suatu aplikasi ya. Iya, suatu aplikasi. Terus tadinya emang gue nggak mau ketemuan sama dia, kayak takut gitu loh. Iya tahu. Tapi ya dia ngeyakinin terus. Akhirnya ya udah ketemuan di kampus gue. Pas itu gue habis rapat sore-sore waktu itu, rapat LOP. Terus ya udah habis itu dia ke kampus gue. Habis itu Goblok banget dari tadi nyebut merek dulu. ulang. Rapat organisasi. Ya udah habis itu gue akhirnya mutusin buat ketemu sama dia. Waktu itu gue habis rapat organisasi gitu. Terus habis itu dia ke kampus gue. Awalnya emang gue nggak mau gitu loh, kayak takut dia kecewa ntar. Awalnya ngeliat gue sama di foto kok beda apa gimana gitu. Insecure lah ya. Insecure. Ya udah habis Sama itu sih, emang kayak gitu semua. habis itu akhirnya kita memutuskan untuk ketemu. Rumahnya dia tuh jauh
Jauh. Jadi gue Dimana tuh? LDR gitu sama dia Di mana tuh rumahnya? di Manggarai. Oh my god. Berarti Tahu. dari Tangerang ke Manggarai, Manggarai Jakarta kan? Iya, Jakarta apa deh, pusat ya? selatan. Oh, selatan ya. Berarti dari Jakarta Selatan Mm-mm. dia ke Tangerang buat nemuin lu doang. Iya. Awalnya Kurang kaget niat banget. apa itu? Mm-mm. Lama kalau misalnya dia mau kesini dulu 1 jam. Lumayan lah. Kadang-kadang 1,5 jam. Tapi sih